Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, adapun yakninya khatib mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillahi tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sesibuk-sibuk apapun kita, maka ketakwaan kita prioritaskan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yang diberikan kepada khatib dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya pedoman memilih pemimpin. Ma'asyiral muslimin, kita selaku manusia merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, suatu kebanggaan bagi kita kaum muslimin, yakninya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakninya memberikan suatu amanah, suatu khalifah kepada kita kaum muslimin dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada para malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang Allah tuangkan, yang Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, aku nak ingin menjadikan, yakninya sesungguhnya aku nak ingin menjadikan khalifah, yakninya kita manusia. Bahkan makhluk yang lain, malaikat, tidak meyakini bahwasanya yakninya kita memiliki potensi untuk menjadi khalifah kaum muslimin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan mengetahui apa yang ada, apa dia perbuat dan apa yang dia ketahui dan apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut kaum muslimin. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita, yakninya khalifah, pemimpin. Maka saat ini kaum muslimin, dalam waktu dekat ini, insyaallah pada tanggal 27 November ini, yakninya kita yang sudah memiliki hak suara, maka bersama-samalah, beramai-ramailah menghadiri TPS yang sudah ditentukan untuk memilih siapa calon pemimpin kita, siapa calon gubernur kita, siapa calon wali kota kita. Ada 5 calon kita tersebut, maka pilihlah salah satunya. Dan begitu pula gubernur, ada 3 calonnya, maka pilihlah salah satunya kaum muslimin. Maka di antara kita, di antara kaum muslimin, jangan ada yang tidak pergi, jangan ada yang golput kaum muslimin. Ustaz, saya tidak tahu Ustaz, saya malas memilih dan segala macamnya. Ketahuilah kaum muslimin,
Hasil pemimpin yang akan kita dudukkan juga gambaran bagi kita seorang masyarakat, seorang rakyat, yang apabila kita yakin dan kita sungguh-sungguh untuk mendudukkan seseorang dengan ikhlas kita, dengan kita berharap bisa dia menteladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan menteladani para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, insyaallah jadilah negeri kita ini kaum muslimin. Walaupun tidak 100% dia akan meniru, setidak-tidaknya ada mengarah ke sana kaum muslimin. Kita rindu bagaimana kepemimpinan Nabi kita yang mulia. Kita rindu bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan Umar bin Khattab yang kita kenal begitu tegas, yang begitu adil dan begitu dermawan kaum muslimin. Dan itu semuanya adalah yakninya kedekatan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita memilih suatu pemimpin, yang pertama tersebut yakninya carilah pemimpin yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak ayat, banyak Al-Qur'an menyampaikan, di dalam surah An-Nisa, kemudian di dalam surah Al-Maidah, kemudian di dalam surah As-Sajdah, semuanya menekankan, mengarahkan kita yakninya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dari kesemua calon yang kita lihat tersebut, semuanya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, yakninya jadikanlah, pilihlah pemimpin dari kalangan umat muslim, dan alhamdulillah semuanya muslim kaum muslimin. Maka kita tinggal mencari siapa yang beriman, siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah kaum muslimin. Kita lihat bagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad, dia sebagai umara, sebagai pemimpin, bagaimana kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Dan begitu pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang memiliki kedekatan yang sungguh luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana luar biasanya kepemimpinan yang dilakukan, yang Allah berikan kepada hamba yang memiliki hubungan yang sungguh luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan memikirkan kita, bagaimana dia akan menjalankan kebijakan, bagaimana dia akan menjadi makhluk yang sempurna, sedangkan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang segala-galanya dia tidak meyakini, dan dia tidak menyadari kaum muslimin bagaimana kita yang akan diprioritaskan selaku masyarakatnya, bagaimana kita selaku rakyatnya yang akan dipikirkan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala diabaikan dan dilengahkan kaum muslimin. Maka kita lihat bagaimana hubungan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah begitu dekat atau tidaknya kaum muslimin. Kemudian yang kedua, yakninya pedoman di dalam kita memilih pemimpin kaum muslimin, setelah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, ibadahnya dan yang lainnya kaum muslimin, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, lihat bagaimana hubungannya dengan manusia kaum muslimin. Tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi lihat juga kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyampaikan yakninya kepada semua, baik para nabi, para sahabat, yakninya menteladani akhlak yang mulia. Kita lihat bagaimana yakninya Nabi Musa dan Nabi Harun, yakninya tak kala dia diperintahkan untuk menasihati Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan perkataan yang baik dan begitu lembut kaum muslimin. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan dia dengan manusia yang lainnya kaum muslimin. Apakah dia suka mempersulit orang lain? Apakah mulutnya suka menjatuhkan orang lain? Mulut, ucapan adalah prioritas proyektor dari ibadah yang dimiliki kaum muslimin. Semakin dia baik, semakin dia sopan, insyaallah bermanfaat dari ibadah yang dia laksanakan kaum muslimin. Bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia mencintai dan menghormati kaum yang lemah kaum muslimin. Maka insyaallah
Apabila kita mendapati hal yang seperti itu kaum muslimin, maka berhaklah dia untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surah An-Nisa, yakninya ayat yang ke-58, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata illa ahliha." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yakninya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu, yakninya menyampaikan amanah kepada orang yang ahlinya. Kepada orang yang ahlinya kaum muslimin. Kita lihat siapa calon kita yang memang betul-betul ahli di bidang dalam mengurus pemerintah ini kaum muslimin. Seorang pemimpin itu memiliki pekerjaan yang berat. Sebab kenapa? Seorang pemimpin adalah orang yang didahulukan satu langkah. Seorang pemimpin adalah orang yang ditinggikan seranting. Dan orang yang pemimpin, yakninya memiliki gaya pikir yang begitu luar biasa, jauh berbeda dengan masyarakatnya kaum muslimin. Maka apabila dia ahli di bidangnya, maka layaklah dia kita jadikan untuk menjadi pemimpin untuk negeri ini kaum muslimin. Maka kita lihat bagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi. Yang pertama sifat sidiknya, sifat fatonahnya, sifat amanahnya, sifat tabliknya yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia kaum muslimin. Di dalam memimpin dia cerdas, di dalam memimpin dia adil, di dalam memimpin dia bijaksana, di dalam memimpin tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum kaum muslimin. Maka orang yang ahli di bidangnya paham bagaimana mengurus pemerintahan ini kaum muslimin, mengurus ataupun menjadi pemimpin ini tidak mudah kaum muslimin. Jangankan pemimpin di dalam masyarakat yang luas, memimpin di dalam rumah tangga yang kecil ini sangat berat kaum muslimin. Jadi pengurus masjid pun berat, jadi ketua RT pun berat, RW berat, apalagi menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan apalagi sekelas presiden kaum muslimin. Kalau bukan yang ahlinya kata Nabi, maka tunggulah kehancuran dari suatu negara tersebut. Tunggulah kehancuran dari suatu negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pedoman dalam kita memilih suatu pemimpin tersebut, yakninya lihat siapa yang mengusungnya kaum muslimin. Ini penting. Lihat siapa pengusungnya. Sehebat apapun dia nantinya jadi pemimpin kaum muslimin, kalau seandainya pengusungnya bersumber dari sesuatu yang mempersekutukan Allah, tidak mau sujud kepada Allah, dan tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak akan jadi sempurna dia akan memimpin suatu negeri ini kaum muslimin. Dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan tersebut membuat umat Islam tidak nyaman kaum muslimin. Jangan-jangan nantinya pintu masjid dikunci untuk tidak melaksanakan sholat. Ini aturan. Kenapa? Usulan dari pengusungnya. Maka kita lihat siapa pengusungnya. Apakah cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, maka itu pun juga menentukan siapa pemimpin yang akan kita pilih kaum muslimin. Kemudian di dalam kita memilih pemimpin kaum muslimin, banyak kita lihat pemimpin hari ini kaum muslimin, yakninya tak kala dia menjabat 1 tahun 2 tahun akhirnya ditangkap oleh KPK, dicari oleh KPK. Kenapa? Awalnya prosesnya tidak baik, dan kita pun masyarakat memahami itu tidak baik, dan kita menyetujui perbuatan yang tidak baik tersebut. Apa itu Ustaz? Kegiatan serangan fajar. Dikasih uang 100.000, pilih saya. Na'udzubillah. Ketahuilah kaum muslimin, orang yang melakukan tindakan yang seperti itu, orang yang melakukan tindakan seperti itu kaum muslimin, untuk meraih suatu jabatan, untuk meraih suatu tahta yang akan dia raih dengan cara yang tidak baik, insya Allah perjalanannya pun tidak akan diridhoi dan tidak akan baik nantinya kaum muslimin, dan kita pun selaku masyarakat nantinya menjadi tidak baik kaum muslimin. Maka lalu bagaimana solusinya? Jangan pilih pemimpin yang suka memberikan serangan fajar tersebut kaum muslimin. Uang yang kita dapat 50.000, uang yang kita dapat 100.000, tetapi 5 tahun kita hancur, keberkahan hilang,
kenyamanan hilang, bahkan azab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kita sulit, negara kita ataupun tempat kita kurang kondusif. Kenapa? Duduk dari pemimpin yang haram, yang bersumber dari haram, dengan jalan yang haram. Bagaimana Allah akan meridhoinya kaum muslimin? Bukankah Allah telah mengatakan, walau anna ahlal qura, dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri tersebut amanu wattaqo, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi kaum muslimin. Dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang bismillah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik kaum muslimin. Ingat, uang yang disodorkan kepada kita 100.000 itu baru satu kepala. Berapa banyak kepala yang akan disodorkannya kaum muslimin? Apakah dia tidak akan memiliki pikiran yang negatif tak kala dia mulai bekerja? Tak kala dia sudah dilantik, maka dia hitung-hitungan, uang saya sudah habis sekian ratus juta untuk masyarakat saya, maka dalam waktu dekat ini saya harus mencari uang tersebut. Dengan cara yang haram akan dia usahakan, akhirnya dia tidak akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Penguasa, semuanya mencintai keberkahan. Allah pemilik keberkahan. Lalu bagaimana pemimpin yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengemban dari satu negeri ini kaum muslimin? Maka kepada kaum muslimin, cerdaslah kita, bijaklah kita. Jangan kita bekerja sama dengan pemimpin yang suka memberikan serangan pajak tersebut kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, yakninya untuk memilih pemimpin, yakninya libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kaum muslimin, di antara 5 calon wali kota ini, di antara 3 calon gubernur ini, kita tidak tahu kaum muslimin, sedangkan Allah sudah mengetahui siapa nanti pemimpinnya. Maka libatkan Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malamnya kita menangis dan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kelemahan kita, dengan menunjukkan kehinaan kita. Ya Allah, datangkan kepadaku pemimpin yang arif, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang sesuai apa yang Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Masing-masing kamu itu pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Maka doa kita, terkadang kaum muslimin, kita menuntut kebaikan kepada calon kita, tetapi kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengikuti cara-cara yang tidak baik. Serangan pajarkah namanya? Serangan malamkah namanya? Apakah yang namanya? Yang tidak diberkahi, yang tidak diridhoi, jangan kita kerjakan selaku masyarakat kaum muslimin. Jadilah kita garda terdepan untuk menasihati cara berpikir yang sehat, bagaimana untuk menjadi pemimpin ini. Agar apa? Tak kala dia menjadi pemimpin, dalam otaknya dia bersumber dengan yang baik, insya Allah dia akan berjalan dengan baiknya juga kaum muslimin. Dan apabila bersumber dari yang tidak baik, dengan cara jalan yang baik, insya Allah 1 tahun 2 tahun dia akan masuk ke dalam penjara, dan akhirnya kita juga yang rusak kaum muslimin. Masyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kita memilih pemimpin ini kaum muslimin, dan sekali lagi khatib menyampaikan di tempat forum yang mulia ini kaum muslimin, di tanggal 27 November nantinya, marilah kita gunakan hak suara kita untuk datang ke TPS untuk menentukan siapa calon pemimpin kita. Dan sekali lagi yang terakhir, khatib tidak bosan menyampaikan, jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan siapa pemimpin kita ini kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib, bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم فقه في الدين، اللهم فقه في الدين وعلمه تأويلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.